Kejauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Ini yang sudah bergabung bersama kami di virtual meeting Zoom pagi hari ini. Senang sekali saya Puspita Ayu bisa ikut mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama mengikuti acara peluncuran seri webinar Guru Belajar persiapan penyelenggaraan pembelajaran semester genap 2020-2021. Ya Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui selama hampir di tahun 2020, sistem pembelajaran di tanah air mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19. Meski belum bisa dipastikan kapan pandemi berakhir, namun tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan berbagai langkah-langkah untuk bisa beradaptasi dengan kondisi terkini di tanah air, termasuk juga dengan sistem pembelajaran dan juga untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, bagaimanakah kemudian persiapan penyelenggaraan pembelajaran untuk semester mendatang? Kita akan sama-sama mengikutinya dalam seri webinar yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik, Bapak dan Ibu, di virtual meeting kita pada pagi hari ini juga sudah hadir. Saya sudah melihat sepertinya di sini tadi sudah bersama kami semua, ada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Iwan Syahril PhD. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Yu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Pak Iwan dan semua ini yang hadir di virtual meeting kita pada pagi hari ini juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Selanjutnya saya juga sudah melihat tadi Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD. Bu Nunu, selamat pagi. Apakah Bu Nunu ini sudah bergabung? Tadi sempat saya pantau ini sepertinya. Baik, ini yang jelas sudah bersama kita di sini juga ada Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Praptono, MED. Selamat pagi Pak Praptono. Lalu ada Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Dr. Santi Ambarukmi, MED. Selamat pagi Bu Santi. Pagi Mbak Ayu. Ya, selanjutnya ada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Dasar, Dr. Rahmadi Widiarto MA. Selamat pagi Pak Rahmadi. Selamat pagi Mbak Ayu. Ya, ini kayaknya batiknya pada pagi hari ini bapak-bapaknya keren-keren ya. Saya mau melihat Pak Yaswardi yang agak berbeda, tidak menggunakan batik pagi hari ini. Ya, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dr. H. Yaswardi, MSI. Pak Yaswardi sehat pagi hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Ayu sehat, terima kasih. Ini semangatnya tampak dari pancaran wajahnya ya Pak Yas ya. Mudah-mudahan juga memberikan semangat kepada seluruh peserta acara kita pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan untuk berdiri dengan sikap hikmat. Wajahnya ya Pak Yas ya. Ini mudah-mudahan baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Dr. Iwan Sahril PSD. Yang terhormat Ibu Sesditjen GTK, Profesor Dr. Nunung Suryani, MPD. Yang terhormat Bapak Direktur P3 GTK, Dr. Praptono, MED. Yang terhormat Ibu Direktur GTK PAUD, Dr. Santi Ambarukmi, MED. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Dikdas, Dr. Rahmadi Widiharto, MA. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Zubaida, MM, Kepala Dinas Pendidikan Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Askam Tuasikal, MSI, Kepala Dinas Pendidikan Ya, Pak Iwan. Baik, kami Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani, Sekretaris Ditjen GTK. Yang saya hormati Ibu Santi Ambarukmi, Direktur GTK PAUD, Ditjen GTK Kemendikbud. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, Direktur GTK Pendidikan Dasar. Bapak Dr. Praptono, Direktur P3 GTK, Ditjen GTK Kemendikbud. Bapak Dr. Askam Tuasikal, MSI, Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Dr. Anda Zubaida, MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Bapak Nurdin Ahmad, Kepala SMPN 1 Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Wahyu Setiawenangsari, Guru Matematika SMP 1. Dan yang pertama adalah Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Insan Pendidikan, Praktisi, di mana saja Bapak Ibu. Kita juga bisa pada hari ini memulai sebuah seri baru, seri webinar. Untuk webinar ini atau seri webinar kali ini, dalam beberapa minggu ke depan, kita akan setiap hari ada topik-topik yang kita bahas terkait dengan persiapan untuk membantu mendukung Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan surat keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh berdampak negatif buat terutama bagi peserta didik. Kendala tumbuh kembang mereka pun juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan karena membawa tekanan psikososial dan kondisi-kondisi terhadap anak-anak, misalnya kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi. Hal ini juga turut menjadi catatan lanjuti. Namun demikian Bapak Ibu, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini tidak berubah, bahwa kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama. Kesehatan dan keselamatan untuk peserta didik, untuk pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua prinsipnya tentunya bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita dan kondisi psikososial mereka juga dapat kita kelola dengan baik. Nah, kebijakan pembelajaran tatap muka seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri ini bukan sebuah harus atau sebuah kewajiban, tapi kondisi yang harus diassess secara seksama, secara bertahap, secara berlapis, dan ketika assessment itu menyatakan oke, buat pada saat tatap muka itu pun boleh, jadi bukan wajib. Jadi kembali ownership atau keputusan-keputusan harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama, satuan pendidikan, dan orang tua melalui komite orang tua. Bahwa kemudian harus diperhatikan berbagai macam pertimbangan. Misalnya
tingkat risiko penyebaran COVID di daerah masing-masing, kesiapan fasilitas kesehatan, kesiapan untuk satuan pendidikan, daftar periksanya cukup perlu menjadi perhatian atau sangat perlu menjadi perhatian. Misalnya ada sanitasi, sarana sanitasi, ada akses terhadap fasilitas kesehatan, kesiapan warga sekolah untuk memakai masker, ketersediaan termogan, memiliki peta warga satuan pendidikan, apakah misalnya ada yang memiliki komorbiditas atau riwayat perjalanan dari daerah-daerah yang terdampak COVID, dan persetujuan komite sekolah. Ini adalah pertimbangan bagi sekolah atau daftar periksa yang harus dilengkapi oleh sekolah sebelum membolehkan sekolah untuk dibuka. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika sekolah, jadi ini ada 3 lapis ya. Pertama dari pertimbangan secara keseluruhan, lalu kemudian daftar periksa oleh sekolah, dan ketika sekolah pun dibuka, ada protokol-protokol yang harus kita cermati dan harus kita kelola dengan baik, supaya proses yang terjadi itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam hal ini Mas Menteri juga menegaskan di pengumuman bersama dengan 4 Menteri yang lain bahwa ini kondisi ini bukan kondisi seperti sekolah normal. Jadi ini masih dalam konteks sekolah dalam masa pandemi. Karena itu dalam pembelajaran tatap muka di masa pandemi harus mengikuti protokol yang ketat juga dalam prosesnya. Dan inilah yang kami coba dalam seri webinar kali ini untuk membantu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas, dan orang tua untuk bisa itu jumlahnya 50% dari rata-rata jumlah peserta didik. Jadi misalnya dalam konteks PAUD dan SLB maksimal 5 didik, lalu kemudian dalam konteks pendidikan dasar, pendidikan menengah ini maksimal 18. Artinya perlu ada penjadwalan yang tidak seperti biasa. Kalau biasanya 1 kali sekali itu selesai, ini mungkin ada rotasi, ada shifting, baik itu untuk muridnya, baik itu untuk gurunya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Lalu untuk menjaga jarak 1,5 meter, ya gimana caranya pengaturan baik itu interaksi siswa dengan guru ataupun susunan perabotan yang ada di dalam kelas, meja dan kursi yang ada di dalam kelas. Perilaku wajib yang kita tahu tidak bisa untuk hadir di dalam pertemuan tatap muka. Tidak boleh ada kegiatan untuk berkerumun, misalnya kantin atau kegiatan olahraga ekstrakurikuler, jadi kita hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk pengelolaan hal-hal tersebut, kita memerlukan persiapan-persiapan supaya bisa dilakukan dengan baik. Dan pembelajaran, teaching and learning, tatap muka harus memperhatikan juga, jangan langsung guru langsung mengajar materi, langsung mengajar konten, harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi psikososial peserta didik dan guru itu sendiri. Jadi jangan langsung tancap gas dengan materi-materi yang selama ini mungkin sudah lama tidak tersampaikan dengan baik, lalu dikejar, dikebut gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita harus lihat kembali. Yang perlu dilakukan justru adalah membina kondisi psikososial mereka sebelum mereka kemudian merasa siap untuk belajar atau konten yang akan diberikan. Jadi kondisi-kondisi baik secara sosial emosional maupun pengaturan interaksi protokol yang baru, ini mungkin pembiasaan ini lebih perlu didahulukan. Nah, bagaimana melakukan ini bagian dari diskusi nanti di seri-seri webinar, secara non-kognitif, sosial emosional, ataupun secara kognitif. Lalu kemudian bagaimana pembelajaran ketika kita tahu murid-murid yang sudah lama tidak datang ke sekolah, mungkin kondisi atau tingkat pemahaman mereka terhadap materi atau di mana mereka berada dalam konteks kontinuum pembelajaran itu berbeda-beda. Mungkin ada yang di bawah rata-rata atau bukan di bawah rata, masih tertinggal, ada yang sudah on the right track, ada yang sudah mungkin agak lebih maju dari teman-temannya. Nah, ini membutuhkan strategi pembelajaran diferensiasi. Bagaimana pengelolaan ini dalam situasi yang ada saat ini, lalu kemudian bisa mungkin dikembangkan strategi untuk tutor sebaya misalnya, sehingga
guru-guru pun juga bisa dibantu oleh teman-teman yang mungkin lebih siswa-siswa yang lebih mampu untuk dengan siswa-siswa yang mungkin agak tertinggal gitu dan sebagainya. Diskusi-diskusi daerah juga dapat untuk melihat kondisi misalnya kecamatan, kelurahan atau desa mereka tentunya memiliki variasi-variasi kondisi dinamika COVID yang mungkin memerlukan intervensi yang juga berbeda-beda, dan dalam hal ini sangat dimungkinkan ketika ada daerah yang mungkin lebih kondusif untuk pembelajaran tatap muka, dilakukan pembelajaran tatap muka, sedangkan mungkin daerah yang masih tingkat keamanan COVID-nya masih cukup mengkhawatirkan, mungkin disarankan sesuai dengan assessment yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Dinas Kesehatan dan Satgas COVID. Dan tentunya tantangan bagi kita semua adalah untuk terus belajar. Satu hal yang dalam masa pandemi ini, dalam masa pandemi COVID, kita selalu harus tuntut untuk belajar karena situasi yang terus berubah, pemahaman kita tentang COVID berubah, dan juga kebutuhan-kebutuhan kita juga berubah, dan ini membutuhkan kita untuk terus-menerus belajar. Jadi karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita terus belajar untuk bisa memastikan bahwa anak-anak kita dapat belajar dengan sehat dan dengan aman. Selamat mengikuti webinar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri webinar Guru Belajar, penyiapan untuk persiapan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan serta apa yang disampaikan Pak Iwan Syahril, maka sudah resmi diluncurkan kegiatan seri webinar Guru Belajar persiapan penyelenggaraan pembelajaran semester genap 2020-2021. Terima kasih kepada Pak Dirjen sudah membuka dan sudah meluncurkan secara resmi acara ini.